yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ya. Ibu dengan siapa? Saya Yulia, Bu. Oh, Ibu Yulia. Dari mana? Oh, dekat dengan saya. Iya. Nah, bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi begini, Bu. Sepupu saya tuh kemarin tuh habis pengangkatan payudara di Bandung sih, Bu. Pengangkatan payudara karena kanker payudara. Nah, setelah saya tanya-tanya, ternyata dia pernah gitu menemukan benjolannya sudah dari lama gitu, cuma dibiarkan gitu hingga sekarang tuh sampai dia operasi pengangkatan payudara gitu. Nah, terus tuh saya baca-baca bahwa kanker payudara itu dia merupakan penyakit yang menurun gitu, Bu, takutnya turunan gitu. Nah, saya tuh khawatir kalau ternyata saya juga nantinya akan terkena, kan saya belum tahu tubuh saya ada apa tidak gitu, belum mengetahui. Nah, saya mau konseling tentang kanker payudara itu, Bu. Ya baik, sebelum kita berlanjut lebih dalam, maka baiknya kita berdoa dulu ya Bu ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Baik, jadi Ibu khawatir ya Bu ya tentang masalah kanker payudara itu. Jadi di sini saya akan jelasin kanker payudara itu sendiri apa. Nah, kanker itu awalnya dari tumor. Nah, tumor ini awalnya juga dari sel-sel jaringan yang tumbuh lebih cepat gitu, Bu. Jadi sel-sel tubuh berlebih tidak terkendali sehingga dia akan muncul benjolan-benjolan tersebut. Nah, itu dinamakan tumor. Nah, tumor ini sifatnya jinak, terus ada yang ganas. Nah, juga ada stadium-stadiumnya kanker payudara ini. Nah, stadium pertama itu ukurannya sekitar benjolannya itu ya Bu ya, sekitar 2 cm ya, segini lah Bu ya. Nah, terus kemungkinan akan sembuh itu 70%. Nah, terus dia sifatnya nggak menular ke jaringan yang lainnya. Terus yang kedua, stadium 2. Stadium 2 ini kemungkinan sembuhnya itu sekitar 30-40% kalau nggak salah. Seperti itu, ukurannya itu lebih dari 2 cm dan dia sifatnya akan menyebar, tapi tidak semuanya akan menyebar. Nah, stadium 3. Nah, stadium 3 ini dia ganas, Bu, sifatnya. Jadi dia bisa sampai pengangkatan payudara itu. Berarti kemarin kalau sepupu saya tuh dia sudah ganas ya, Bu, jadi harus diangkat payudaranya. Iya, seperti itu. Nah, kanker payudara ini kita bisa tahu apa itu namanya dari faktor risiko kepada siapa aja. Pastinya pada wanita ya Bu ya. Nah, pastinya pada wanita yang pertama dari usia di atas 35 tahun yang tidak pernah menyusui ataupun tidak menikah, ataupun usia yang 50 sampai 50 tahun ke atas, itu faktor risikonya. Terus ada juga pada saat men pertama kali usianya itu kurang dari 10 tahun. Nah, dia tuh berarti udah punya aktif gitu hormon-hormon yang wanitanya. Jadi sehingga dia akan berlebihan pertumbuhan selnya. Nah, mungkin nanti dewasanya bisa memicu kanker payudara. Seperti itu. Terus juga ibu wanita yang minum alkohol, pokoknya gaya hidupnya nggak sehat, itu bisa juga memicu kanker darah. Keturunan itu bisa ada, cuman nggak selalu ada, nggak harus gitu. Jadi cuman berapa persen sedikit, tapi itu tergantung pada gaya hidupnya ibu gitu. Jadi itu terus itu dari faktor resikonya ya Bu ya. Jadi nanti ibu bisa juga mengenal tanda-tanda kanker payudara. Nah, pastinya yang pertama itu ada benjolan. Benjolannya seperti ini. Ini benjolan di sekitar payudaranya ya Bu ya. Nah, kemudian ada perubahan bentuk dari payudaranya, jadi nggak simetris antara kanan sama kiri. Lebih besar sebelah gitu ya? Iya, lebih besar sebelah.
Terus ada kerutan di payudaranya. Jadi kerutannya itu seperti kulit jeruk. Kulit jeruk kan dia akan mengkerut ya, kasar gitu. Tapi semuanya itu Bu? Enggak, sebagian aja. Oh, sebagian aja. Ya mungkin kalau udah ganas ya semuanya. Nah, terus ada perubahan warna, dan warna juga bisa jadi kemerahan. Terus di puting susunya keluar cairan warna putih itu misalnya dia lagi nggak asing tapi dia keluar gitu banyak. Terus keluar bisa juga bahkan nanah, sampai ada nanah darah. Jadi seperti itu. Nah, nanti misalnya kalau ada tanda-tanda seperti ini, nanti ibu bisa langsung konsultasikan ke dokter atau bisa langsung ke saya, terus saya rujuk ke dokter. Nah, nanti di dokter itu ibu bisa ronsen payudara, ya namanya mamografi. Ya, jadi mamografi itu dia kalau mau mamografi itu nggak boleh lagi pas menstruasi ataupun menjelang menstruasi Bu. Kenapa? Karena dia itu payudaranya itu dilakukan ditekan payudaranya. Kan kalau lagi menstruasi dia akan tegang, sakit ya. Jadi harus jangan 2-3 hari lah habis menstruasi itu. Terus dilakukan mamografi itu 3 tahun sekali. Kalau sampai mamografi saya belum mungkin ya Bu ya, tapi kalau misalnya saya periksa gitu, kalau saya lihat tanda-tanda seperti ini, ada nggak sih Bu caranya gitu buat kita sendiri gitu ya? Jadi kayak mau deteksi dini ya? Ya, dini ya Bu ya. Nah, ini ada caranya Bu ya. Di sini ada kanker sadari namanya. Jadi ibu bisa melakukan sendiri tanpa ada bantuan dari teman maksudnya tenaga medis, bidan ataupun dokter ya Bu ya. Jadi ngelakuin sendiri. Nah, ini dilakukan sama pas mamografi itu. Nah, jadi jangan pas menjelang mens ataupun lagi mens. Jadi sama juga 2-3 hari setelah mens. Caranya ini gimana? Caranya ini pastikan ada cermin dulu. Terus kita berdiri di depan cermin. Habis itu kita lihat payudaranya simetris atau tidak. Terus kita lihat warnanya, ada perubahan warna, ada merah atau tidak. Misalnya merah berarti ada tanda gejalanya seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu ya. Terus lihat tekstur kulitnya. Habis itu langkah pertama kita lihat dulu, lihat juga puting susunya. Terus langkah kedua kita tarik ke atas. Nah, misalnya tidak ada tarikan, itu berarti payudaranya tidak normal. Nah, terus kita lakukan angkat satu tangan kanan. Nah, terus kita lakukan pemijatan Bu. Ganti-gantian tapi kan? Iya, ganti-gantian pasti. Jadi caranya ini pakai 3 jari. Kita lakukan dari ujung di sini bagian luar, diputar pemijatan sampai ke arah puting. Coba lihat di sini tuh. Ya, diputar sampai arah puting, terus sambil ditekan puting susunya, apa keluar cairan atau tidak. Nah, terus bisa juga nanti lakukan sebelahnya sama seperti tadi. Bisa juga pas baringan juga bisa, itu juga pakai bantal, tapi tangannya di atasnya juga sama. Jadi seperti itu. Bu. Iya. Lagi. Ya, jadi nanti saya coba deh Mbak ini buat apa namanya, sadari di rumah gitu, buat deteksi dini ya Bu ya. Saya kan khawatir gitu. Sudah ada gambaran lah. Kalau mau lihat lagi teknik seperti ini, Ibu bisa lihat YouTube sekarang Bu ya. Oh iya, nanti saya kenal. Jadi tanda gejalanya itu seperti apa Bu kalau ada kanker payudara? Ya tadi ada benjolan, terus kemerahan, terus kulitnya keriput seperti kulit jeruk, terus tidak sedang asli tapi keluar cairan, gitu ya Bu ya. Ya seperti itu. Misalnya tanda seperti itu, misalnya ke dokter langsung atau kan bisa. Ya sudah Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya pamit, terima kasih atas informasinya. Nanti mungkin kedepannya kalau saya mengalami keluhan, saya datang lagi ke Ibu untuk memastikan apakah ini kanker atau bukan ya Bu ya. Ya, saya pamit ya Bu ya. Terima kasih sudah datang.